Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ragam budaya makan di Indonesia. Oke, saya mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai variasi makanan suku bangsa di Indonesia. Negara Indonesia kita tahu adalah negara kepulauan, di mana banyak sekali pulau-pulau yang berada di Indonesia. Beberapa pulau yang besar yakni adalah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, kemudian daerah Papua, Pulau Papua. Oke, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, maksud saya adalah terdiri dari berbagai macam pulau, maka terdiri juga dengan beragam suku bangsa. Kemudian adanya perbedaan geografis juga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam kebudayaan. Kemudian ragam kebudayaan tersebut tentunya juga akan mempengaruhi variasi makanan dari masing-masing suku bangsa yang berada pada pulau-pulau tersebut. Kita masuk ke contohnya di Jawa, gitu ya. Di Jawa itu terkenal dengan masakan-masakannya yang manis. Selera mereka adalah rasa manis. Di situ dikatakan bahwa makanan manis itu identik dengan sifat orang-orang Jawa. Jadi karakter itu ditentukan juga dari segi makanannya. Itu menurut antropologi gizi ya. Walaupun tidak semua masyarakat Jawa itu akan memiliki karakter tersebut. Jadi di sini dikatakan makanan manis akan menggambarkan sifat orang Jawa yang manis, halus, lemah lembut, tapi menyimpan sesuatu di belakang. Artinya, jadi kalau misalnya ada orang Jawa dan dia itu sepertinya marah gitu ya, walaupun dia marah gitu, tapi dia terlihat tersenyum. Jadi itu yang dia anggap sebagai menyimpan sesuatu di belakang. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan seperti itu. Namun tidak semua sebenarnya masyarakat Jawa memiliki sifat tersebut gitu ya, tapi ini adalah filosofi yang berada di Pulau Jawa dan dihubungkan dengan selera masakan di Jawa, yakni selera makanan yang manis tadi. Contohnya apa? Masakan yang ada di Jawa yakni adalah gudeg. Gudeg terkenal dengan rasa makanan yang sangat manis, ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya, yakni di Padang. Kalau kalian perhatikan, rumah makan Padang gitu ya. Rumah makan Padang ini ada di mana-mana. Jadi mau itu di Sumatera, mau itu di Jawa ya, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, semua ada masakan Padang ini, rumah makan Padang ini ya. Tidak ada pulau yang mungkin tidak ada rumah makan Padangnya, karena selama saya sempat berkeliling gitu ya, jalan-jalan sampai ke Kupang yang di bagian timur itu adalah Kupang, di situ juga ada masakan Padang ini, rumah makan Padang. Artinya apa? Ya, artinya adalah rumah makan Padang ini dia mencerminkan masakan Padang yang dapat diterima lidah gitu ya. Jadi karena saking banyaknya rumah makan Padang di hampir semua pulau di Indonesia, itu mencerminkan bahwa masakan Padang itu cocok dengan lidah orang Indonesia. Secara umum ya, walaupun ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan rasa masakan Padang. Kemudian masakan Padang ini juga mencerminkan bahwa orang-orang Minangkabau atau suku Minangkabau dia itu dapat bekerja sama dengan baik dan jarang berkonflik dengan suku bangsa lainnya, sehingga orang-orang Minangkabau itu hidup di perantauan dengan damai gitu ya. Jadi dia bisa membaur dengan suku asli dari wilayah yang dia tempati.
Kemudian dia juga menggambarkan bahwa jiwa suku Minang yang merdeka, bebas, dan legaliter. Jadi di sana menurut kebudayaan di Minangkabau gitu ya, bahwa perempuan-perempuannya atau istri-istrinya orang Minangkabau ini dia akan mendorong suami-suami mereka untuk pergi merantau keluar daerah dan mencari nafkah seperti itu. Akhirnya mereka akan membuka yang namanya rumah makan Padang ini seperti itu dari ceritanya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke Madura, suku bangsa Madura. Pekerjaan orang Madura banyak yang berjualan sate. Ya, ini sate Madura. Jadi sate Madura itu bisa sate ayam, sate kambing, ataupun sate sapi. Gitu ya, daging sapi. Kemudian dimakan biasanya dengan lontong, diberi bumbu, bumbunya adalah bumbu kacang. Kemudian satenya tadi dibakar, gitu ya. Oke, jadi pekerjaan utamanya biasanya orang Madura itu adalah yang banyaknya itu yang berjualan sate. Di sini dikatakan sate itu adalah makanan yang dibakar sehingga tidak terlalu matang. Dan ini mencerminkan bahwa suku bangsa Madura itu cenderung keras. Jadi kalau makanan itu nggak matang, dagingnya nggak matang, itu kan dia keras gitu ya, agak sedikit keras. Nah, itu mencerminkan suku Madura yang cenderung keras dan tidak terlalu berpikir panjang, seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah eh, istilahnya adalah analisa gitu ya. Tapi tidak semua orang Madura itu akan seperti itu, tidak juga. Tapi kebanyakan gitu ya, banyak dari suku Madura itu yang seperti itu. Mereka cenderung keras kepala, kemudian tidak terlalu berpikir panjang. Walaupun sebenarnya ada sisi positif dari orang Madura ini, yakni mereka biasanya selalu menabung ya. Tabungan mereka digunakan untuk nantinya bisa naik haji. Kalau menurut mereka itu menjadi haji adalah suatu kebanggaan, bukan hanya sebagai rukun Islam yang kelima. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke resto ala etnis. Maksudnya gimana di sini? Jadi makanan itu kan berkaitan erat dengan suku bangsa ataupun etnis tertentu. Ya. Di mana setiap etnis pasti memiliki makanan khasnya sendiri-sendiri. Indonesia tentunya memiliki beragam etnis dan setiap etnis harus memiliki makanan khas. Biasanya mereka akan memiliki makanan khas. Beberapa makanan etnis yang cukup terkenal, tetapi ada juga yang mungkin kurang bisa dikenal di seluruh daerah di Indonesia. Tapi dengan adanya sekarang transportasi yang nyaman gitu ya. Kemudian dengan adanya internet gitu, akhirnya kita bisa mengenali makanan-makanan khas daerah lain. Kita bisa cari misalnya mengetikkan kata makanan khas Makassar atau makanan khas Manado gitu ya, atau makanan khas Palembang, maka itu akan muncul apa saja di situ. Jadi dengan adanya internet memang kita sangat eh, dimudahkan gitu ya, terutama untuk mengenal kebudayaan-kebudayaan di pulau-pulau lain yang mungkin kita masih belum bisa sampai ke sana secara fisik, tapi kita bisa mempelajarinya melalui internet. Seperti itu. Em, Kemudian kalau kita lihat ya di Indonesia ini kan banyak tuh ya makanan-makanan yang mungkin kalau misalnya kita ke Jakarta atau di Jogja aja ya, di Jogja ini, di Jogja itu banyak sekali resto-resto yang ala-ala etnis gitu. Atau kalau misalnya di Jakarta, Jakarta kan pusat ibu kota kita ya, ibu kota Indonesia. Jadi di sana memang beragam macam etnis, semuanya ada di sana. Sehingga makanan-makanannya pun lebih beragam. Jadi di sana ada
makanan-makanan Sunda, misalnya makanan Aceh. Jadi di Aceh ini ada yang namanya teh tarik ya atau kopi tarik. Itu biasanya mereka menggunakan sistem seperti ditarik-tarik gitu, kemudian nanti baru dihidangkan. Nah, ini apa namanya, minuman-minuman Aceh ini tidak cuma terkenal di Aceh saja, tapi sampai di Malang ada, kemudian di Jakarta ada, di Jogja ada, bahkan mungkin di Palembang pun juga ada sudah ya. Jadi memang dia sudah dikenal di beberapa daerah yang lain di Indonesia, tidak hanya berada di Aceh saja. Kemudian masakan Betawi. Masakan Betawi sekarang kita bisa jumpain nggak cuman ada di Jakartanya saja gitu ya, tapi ada juga di tempat lain, bahkan sudah masuk di mall-mall. Ada resto yang berala-ala makanan Betawi ya, khas suku Betawi gitu. Dengan suasananya pun dibuat seperti berada di Betawi. Seperti ini misalnya, ini kursi yang digunakan oleh orang Betawi biasanya di teras gitu ya, digunakan di teras, modelnya seperti ini, kemudian dengan mejanya. Jadi dibuat ala-ala Betawi. Pelayan-pelayannya pun di sana melayani juga menggunakan kebaya-kebaya khas Betawi. Masakannya pun tentu adalah masakan-masakan yang khas Betawi. Kemudian Sunda. Sunda ini juga dikenal dengan makanan yang banyak ya, pulau-pulau di lain, bukan hanya di daerah Sunda saja, tapi mungkin di Sumatera pun juga sudah ada ya resto-resto yang ala Sunda. Jadi ada sawung-sawungnya seperti ini, suasananya gitu ya. Jadi mereka para pebisnis kuliner biasanya juga akan membawa suasana eh, suasana yang baik gitu ya di suasana yang sesuai gitu. Misalnya kalau restonya Sunda, ya berarti suasananya mereka akan menggunakan yang khas Sunda seperti itu. Misalnya apa kalau yang khas Sunda ya seperti ini, dia menggunakan sawung-sawung seperti ini, kemudian ada apa seperti kolam gitu ya. Jadi dia berdiri di atas kolam gitu si sawungnya ini. Jadi memang terasa sekali bahwa oh memang lagi berada di Sunda gitu. Kemudian dari segi penyajian makanannya pun mereka akan memberikan wakul ini, bakul ya, bakul nasi yang khas sekali, khas Sunda. Kemudian ada cobek ya untuk menaruh sambalnya. Kemudian ada daun pisang itu untuk menaruh lauk-lauknya. Nah, ini dan juga masih ada biasanya atribut-atribut lain, misalnya adalah topi caping, topi-topi yang biasa digunakan oleh orang Sunda untuk memetik teh ya di kebun teh itu biasanya diberikan juga nuansa-nuansa seperti itu. Oke, saya lanjutkan. eh, Nuansa rumah makan dari luar Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa di Indonesia itu ternyata tidak hanya berkonsep etnis lokal, tapi juga ada makanan dari bangsa-bangsa lain yang di luar Indonesia itu juga turut mempengaruhi ragam makanan di negeri kita ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah nuansa-nuansa Timur Tengah. Kita tahu banyak ya sekarang resto-resto yang juga mengusung tema Timur Tengah. Contohnya apa? Makanan-makanan Timur Tengah. Contohnya mungkin yang banyak ya, yang banyak ada di seluruh pulau di Indonesia itu mungkin adalah kebab. Ya, kebab itu adalah khas dari Timur Tengah yang banyak digunakan sebagai snack di negara kita ini. Udah banyak gerai-gerainya, walaupun tidak dikonsep dengan cara Timur Tengah, tapi dengan cara street food gitu ya, atau apa kayak pedagang kaki lima aja dia ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah ini kalau di Bandung ada resto yang memang dia mirip dengan yang di Timur Tengah sana, jadi dibuat suasananya juga mirip dengan cara lesehan seperti ini duduknya. Kemudian ada karpet dan ada ada mejanya tentunya dengan karpet yang warnanya biasanya mencolok gitu ya, kayak warna merah, biru gitu.
Birunya juga biru yang terang biasanya. Itu adalah khas-khasnya Timur Tengah seperti ini. Kemudian ada hordennya, ya, untuk privasi mereka yang makan. Kemudian di sini ada Korea. Kalau kita lihat sekarang drama-drama Korea itu membuat para pebisnis kuliner akhirnya melirik juga makanan khas Korea ini. Jadi sekarang ada banyak sekali resto-resto yang mengusung tema-tema Korea dengan makanan-makanan khas Korea juga yang dihidangkan. Salah satunya kalau yang ada di Jogja sini itu adalah Cinggu ya, Mujigay. Itu juga ada. Banyak sekali makanan-makanan khas Korea yang juga restonya pun bernuansa Korea. Ini contohnya ada grill ya, grill ala Korea biasanya. Kemudian Cina. Cina ini memang udah dari dulu, dari zaman dahulu kala sudah mempengaruhi makanan-makanan di Indonesia ya, Cina ini. Karena kita tahu di Indonesia sendiri juga banyak ada suku-suku dari bangsa Cina yang tinggal di Indonesia gitu ya, sehingga memberikan ragam dari makanan, variasi makanan kita juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Cina. Kemudian di sini ada apa Jepang, ala-ala Jepang gitu ya. Jepang pun sebenarnya sudah lama mempengaruhi variasi makanan di Indonesia karena kita tahu juga bahwa Indonesia sempat dijajah oleh Jepang ya. Jadi masakan-masakan Jepang itu juga banyak yang masuk ke Indonesia seperti sushi, ramen ya. Banyak yang lain seperti bento-bento itu adalah makanan-makanan dari Jepang. Konsep makanan dari Jepang, bekal makanan dari Jepang itu adalah bento. Nah, itu banyak sekali dijadikan resto-resto dengan nuansa-nuansa Jepang ini. Kemudian di sini ada terbentuknya pola hidangan di Indonesia, yakni yang pertama kita akan bicara mengenai masakan Indonesia. Jadi pola hidangan di Indonesia itu banyak. Nanti kita akan pelajari ada masakan Indonesia, masakan Malaysia, kemudian masakan India, dan lain-lain. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Di sini ada masakan Indonesia. Jadi masakan Indonesia itu ciri-cirinya adalah kaya akan ragam rempah. Karena memang Indonesia adalah penghasil rempah-rempah ya di dunia selain India tentunya. Teknik memasak di Indonesia itu dipengaruhi dari bangsa India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Karena kita tahu Indonesia itu kan letaknya strategis ya, di antara dua benua, kemudian di antara dua samudra, sehingga memang merupakan jalur perdagangan dari zaman dahulu kala, bahkan sampai sekarang ya, kita itu adalah jalur perdagangan. Sehingga tentunya banyak bangsa-bangsa dari negara lain itu juga yang singgah ke Indonesia. Dan tentunya mereka akan membawa berbagai macam kebudayaan mereka, termasuk salah satunya adalah teknik memasak ini. Contohnya, kalau di masakan Sumatera, ada masakan Sumatera ya di situ. Contohnya adalah masakan Sumatera. Seringkali juga kita ada juga yang menampilkan pengaruh-pengaruh Timur Tengah dan India. Itu dari mana? Dari masakan Sumatera ini. Contohnya apa? Contohnya itu bumbu-bumbuan yang kari. Ya, rata-ratanya kan kalau di Sumatera bumbu-bumbunya itu adalah seperti bumbu kari gitu ya. Jadi sebenarnya kari itu kita terbawa dengan nuansa Timur Tengah dan juga India. Di situ akhirnya apa etnis atau suku-suku di Sumatera itu menggunakan teknik memasak dengan cara kare tadi. Ya, banyak yang di kare atau digulai biasanya. Kemudian masakan Jawa. Kalau masakan Jawa dia berkembang dari teknik memasak asli dari Nusantara atau asli dari Indonesia. Jadi memang masakan Jawa itu memang sudah ada dari zaman lampau,
Kita tahu juga bahwa penduduk di Pulau Jawa itu memang dari zaman dulu itu lebih banyak ya dibandingkan pulau-pulau yang lain. Sehingga memang ragam masakannya sendiri pun dipengaruhi eh, oleh negara lain juga ya, tapi teknik memasak asli dari Nusantara itu juga ada di masakan Jawa. Kemudian unsur budaya di Cina atau Tionghoa itu bisa kita lihat dari bakmi, bakso, kemudian ada lumpia yang sekarang sampai saat ini pun kita sebagai bangsa Indonesia masih suka mengkonsumsi makanan-makanan ini, bakmi, bakso, dan lumpia ini. Bahkan di Semarang lumpia sudah menjadi seperti masakan mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka membuat lumpia untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi khas Semarang itu adalah lumpia. Nah, ini kita seperti seolah-olah udah masakan kita sendiri, padahal sebenarnya itu adalah budaya dari Cina, masakan dari Cina. Hmm. Kemudian akulturasi makanan dapat dilihat dari contohnya empek-empek di Palembang. Jadi kalau saya baca sejarahnya mengenai empek-empek di Palembang itu ya, sebenarnya yang pertama kali menjual itu adalah bangsa Tionghoa atau bangsa Cina ini. Nah, ada seorang kakek-kakek gitu ya dari bangsa Cina ini, dia melihat bahwa ada ikan ya banyak di Palembang. Kemudian dia ingin membuat inovasi makanan yang bisa apa diterima oleh masyarakat Palembang tetapi masih menggunakan cita rasa atau teknik memasak dari Cina gitu. Akhirnya terbentuklah empek-empek ini. Jadi konsepnya sebenarnya mirip dengan bakso, tetapi dia menggunakan ikan gitu. Dan kemudian dia buatlah dengan diselimuti dengan tepung beras gitu ya, ada tepungnya lah ya, ada tepungnya. Kemudian ada campuran ikannya di situ dan ada cuko. Kalau cukonya memang asli dari Palembang gitu ya. Jadi sausnya memang sengaja digunakan saus dari Palembang. Asal dari kata empek-empek pun sebenarnya dari kata ape. Kalau saya lihat sejarahnya itu bahwa ape itu artinya adalah kakek dalam bahasa bahasa Cina gitu ya, ape. Jadi kalau dia berjualan keliling, orang-orang tuh manggilnya pek, pek, pek gitu. Akhirnya jadilah pek empek. Jadi sebenarnya masakan awalnya itu tidak memiliki nama. Kemudian kita masuk ke masakan Malaysia. Di Indonesia juga ditemukan ya masakan-masakan Malaysia. Sebenarnya makanan Malaysia ini tidak terlalu berbeda jauh dengan masakan Indonesia. Kemungkinan besar sih karena memang sudah satu rumpun ya, sebenarnya kita satu rumpun dengan Malaysia. Jadi makanan tradisionalnya pun hampir-hampir mirip. Sama seperti orang Indonesia, nasi tetap menjadi primadona yang utama dalam setiap hidangan. Kemudian makanan Malaysia juga kebanyakan dipengaruhi oleh tradisi Cina, India, dan Malaysia itu sendiri. Contohnya apa? Kalau di Indonesia, misalnya ini adalah nasi lemak. Jadi kalau di Malaysia namanya adalah nasi lemak. Kalau di kita sebenarnya ini mirip seperti nasi uduk gitu ya. Jadi ada nasi dengan santan, diberi santan nasinya. Jadi ada rasa-rasa gurih, kemudian diberikan lauk pauk di sekitarnya. Entah itu ayam, entah itu daging, entah telur gitu ya. Kemudian yang hits juga beberapa tahun ke belakang itu adalah roti john. Roti john ini adalah masakan khas Malaysia yang akhirnya menjadi snacking di tempat kita. Dia mirip seperti roti sandwich gitu, tapi dalamnya dagingnya itu rasanya lebih ke rasa gulai. Jadi ada rasa seperti rasa gulai. Oke, kita masuk ke masakan India. Masakan India adalah masakan dari berbagai kawasan di anak benua India. Ya. Ciri khas masakan India itu adalah penggunaan berbagai rempah khas India dan eh, tentunya sayur mayur ya, sayuran-sayuran yang tumbuh di India dan beraneka ragam hidangan vegetarian karena di India vegetarian memang cukup banyak
karena mereka kebanyakan adalah agamanya adalah Hindu gitu ya, jadi mereka tidak memakan daging sapi. Jadi banyak di antara mereka yang adalah vegetarian di India itu. Masakan di India itu juga mencerminkan keanekaragaman iklim, demografi, dan juga agama di situ. Kemudian masakan India juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Jadi masakan-masakan dari teknik memasak dari Eropa itu juga mempengaruhi di India. Karena memang India itu juga penghasil rempah-rempah, jadi sumber daya alamnya di India itu banyak, sehingga bangsa-bangsa Eropa itu banyak yang ingin menguasai India ini. Tuh. Jadi biasa mereka melakukan apa ya istilahnya penjajahan. Kalau zaman dulu namanya adalah penjajahan. Awalnya mereka menjelajah, tapi akhirnya lama-lama bangsa tersebut akan dijajah gitu oleh orang Eropa untuk dikeruk sumber daya alamnya. Nah, karena itulah ragam masakan di India akhirnya juga banyak mengadopsi teknik-teknik dari negara-negara Eropa, terutama seperti Inggris dan Perancis. Ya. Contoh masakan India yang banyak kita makan di Indonesia itu adalah ini samosa namanya. Jadi dia adalah snacking gitu ya, isinya mirip seperti pastel kalau di tempat kita ya, pastel kering itu dia isinya ada wortel tuh. Nah, samosa juga seperti itu. Ada juga yang ada isinya adalah ayam gitu ya. Ayam yang diabon. Kemudian roti canai itu juga khas dari India juga yang masuk ke tempat kita dan masih banyak lagi yang lain yang memang eh, pengaruh dari bangsa India ke negara kita. Kita masuk ke masakan Cina. Masakan Cina ini sebenarnya banyak ya di negara kita, bahkan sampai dianggap sebagai masakan kita sendiri gitu ya. Tadi yang saya contohkan adalah bakmi, kemudian bakso dan ada lumpia di sini dan masih ada yang namanya capcay juga gitu ya. Jadi sebenarnya banyak masakan-masakan Cina yang sudah diterima oleh lidah kita sebagai orang Indonesia. Masakan Cina tentunya berasal dari Cina gitu ya. Yang istilah masakan Cina di daratan Cina sendiri itu sebenarnya mengacu kepada variasi dan seluruh suku bangsa, agama, dan tradisi yang berkembang di negara tersebut. Namun, masakan Cina yang diperkenalkan kepada banyak bangsa di dunia itu adalah masakan etnis Han atau bangsa Tionghoa. Pengaruh masakan etnis Han ada di setiap kuliner negara-negara timur dan menyebar di luar komunitas-komunitasnya di seluruh dunia. Penyiapan masakan Cina untuk sehari-hari itu biasanya dibuat singkat dan mudah, ciri-cirinya ya, singkat dan mudah. Bumbunya pun biasanya hanya bawang putih atau merica gitu ya. Bawang putih ditambah merica. Biasanya seperti itu, seperti bakso itu kan bawang putih merica. Bakmi ya, bakmi goreng itu juga bawang putih dan juga merica. Capcay itu juga sama ya. Bahan utamanya, bumbu utamanya itu adalah bawang putih dan juga merica tadi. Bangsa Cina memang suka yang simple untuk hidang-hidangan sehari-hari, tapi kalau ada acara formal, biasanya masakannya akan lebih beragam dan juga akan lebih meriah. Filosofi masakan Cina itu adalah makanan harus memuaskan selera dan melengkapi rasa. Jadi sesederhana apapun bahannya, mereka harus dapat menimbulkan selera makan bagi yang mengkonsumsinya, gitu ya. Jadi mereka mengutamakan itu, mengutamakan rasa. Kemudian kita masuk ke perilaku konsumsi dari masyarakat di Indonesia.
Kita tadi sudah belajar masakan apa saja gitu ya yang mempengaruhi, ada dari luar negeri, ada juga yang dari uh, Indonesia sendiri dari berbagai macam pulau gitu ya, atau berbagai macam suku. Nah, di sini kita lihat mengenai proporsi konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan daerah tempat tinggal. Jadi di sini dibedakan daerah tempat tinggalnya adalah perkotaan dan juga perdesaan. Kalau yang perkotaan ini yang warnanya adalah biru muda, kalau yang pedesaan yang warnanya biru tua. Data ini diambil dari konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan provinsi tahun 2019. Jadi menurut buku tersebut ya, dalam sehari urutan tertinggi proporsi konsumsi kalori penduduk Indonesia itu adalah dari padi-padian. Entah itu di perkotaan ataupun di perdesaan. Kalau kita lihat di perkotaan, angkanya adalah 42,86% di situ. Kemudian kalau yang di pedesaan ini angkanya adalah 34,91% untuk kelompok padi-padian. Makanan dan minuman jadi ini juga merupakan yang kedua. Jadi kalau yang di perdesaan makanan dan minuman jadi justru sekarang lebih banyak di sini. Kemudian minyak dan kelapa. Minyak dan kelapa angkanya sedikit lebih besar pada perkotaan dibandingkan yang perdesaan, walaupun angkanya tidak signifikan ya, hanya selisih 0, sekian. Kemudian kalau kita lihat untuk proporsi dari proporsi kalori dari kelompok daging, telur, dan susu hanya sekitar 2%. Baik di daerah perdesaan dan sekitar 3% untuk daerah perkotaan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya angkanya tidak terlalu signifikan untuk golongan sumber protein di situ, daging, telur, dan susu. Proporsi kalori dari ikan dan produk laut lainnya hanya sekitar 2% dan lebih banyak dikonsumsi di perdesaan kalau untuk yang ikan dan produk laut. Kemudian kelompok buah dan sayur masih sedikit dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Buah-buahan lebih banyak dikonsumsi di daerah perkotaan, sedangkan sayur-sayuran itu lebih banyak dikonsumsi di daerah perdesaan. Ya. Oh sorry, di sini kalau untuk buah-buahan ya lebih banyak yang di daerah perkotaan, walaupun angkanya di daerah perdesaan ya kalau untuk yang buah-buahan, tetapi kalau untuk yang sayur-sayuran justru yang lebih banyak adalah yang daerah perkotaan. Kemudian yang sumber-sumber lain di sini adalah umbi-umbian dan juga ada bumbu. Kalau umbi-umbian di situ yang banyak mengkonsumsi justru daerah perkotaan, di sini 2,31% dari data survei yang diambil tahun 2018. Oke, kemudian kita lihat di sini adalah konsumsi buah dan sayur penduduk Indonesia. Jadi data ini diambil dari konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan provinsi tahun 2019 dari buku itu. Ya, tapi kalau untuk surveinya sendiri itu sebenarnya pada anak-anak sekolah. Jadi dilakukan pada anak usia sekolah tahun 2018. Kita lihat di sini. Kalau sebenarnya dari data Riskesdas sendiri ya tahun 2018 persentasenya itu masih rendah untuk konsumsi buah dan sayur. Kalau pada kelompok anak usia sekolah presentasinya sekitar 96% sebenarnya ya. Kalau mau dikatakan konsumsi buah dan sayurnya itu kategori cukup, maka konsumsi sayur dan atau buah itu harus ada kombinasi sayur dan buah. Minimal adalah 5 porsi per hari selama 7 hari dalam seminggu. Ya, jadi harus dalam seminggu itu ada 5 porsi per harinya.
ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk konsumsi pada usia sekolah sendiri, kalau usia 5 sampai 9 tahun ini adalah 96,9%, kemudian 10 sampai 14 tahun ini adalah 96,8%, kemudian menurun pada usia-usia remaja 15 sampai 19 tahun justru hanya 72,3%. Jadi sebenarnya pada usia anak sekolah ini sudah cukup tinggi ya konsumsinya. Sementara kalau untuk penduduk Indonesia sendiri itu sekitar 95,5%. Oke, kita lihat di sini untuk kebiasaan konsumsi eh, makanan dan minuman yang berisiko seperti makanan dan minuman yang bersifat manis, makanan asin, makanan berlemak atau berkolesterol tinggi atau yang gorengan-gorengan, kemudian makanan yang dibakar, makanan daging atau ayam atau ikan olahan dengan pengawet, bumbu penyedap, kemudian ada minuman berkarbonasi, minuman berenergi, dan mie instan atau makanan instan lainnya. Makanan dan minuman ini dianggap beresiko terhadap kesehatan jika dikonsumsi 1-6 kali per minggu dan lebih dari 1 kali dalam sehari. Persentase tertinggi makanan dan minuman beresiko yang dikonsumsi penduduk Indonesia di tahun 2018 menurut sumbernya adalah Riskesdas ini ya, itu adalah pada kategori minuman manis, yakni sekitar 91,5%. Sedangkan persentase terendahnya itu berada pada minuman berenergi, yakni hanya 7,8%. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah minuman manis dan makanan manisnya itu cukup tinggi. Makanya di Indonesia ada masalah triple burden tadi ya. Jadi ada overweight dan juga ada obesitas, ada juga yang underweight. Jadi di sini dilihat minuman manisnya ada 91,5, makanan manisnya 87,9%. Untuk mie instan sendiri atau makanan instan yang lain ini juga cukup tinggi yakni 87,9%. Makanan berlemak juga tinggi. Makanan asin juga tinggi. Sehingga memang wajar ya kalau semisal di Indonesia ini status gizi berlebih itu banyak gitu ya yang mengalami obesitas, anak-anak yang mengalami obesitas. Karena dari usia 3 tahun ke atas saja surveinya sudah menunjukkan seperti ini. Kemudian kita lihat di sini contoh-contoh menu di Indonesia yang nantinya juga akan dijadikan sebagai tugas kalian ya nantinya. Di sini contoh menu di Indonesia ada misalnya di Aceh gitu ya. Makanan pokoknya itu adalah nasi dengan lauknya bisa menggunakan gulai itik. Jadi nasi ditambah gulai itik. Gulai itik ya tentunya adalah bebek yang dimasak dengan bumbu-bumbu gulai sehingga di sini mengakibatkan lemaknya bisa berlebih. Sementara sayur dan buahnya lah yang kurang di sini. Jadi ini untuk yang kurang, zat gizi yang kurang atau sumber makanan yang kurang. Kemudian di sini adalah yang sumber makanan yang berlebih atau zat gizi yang berlebih. Di Aceh juga ada yang namanya nasi ditambah dengan sambal udang. Jadi ada nasi tambah sambal udang, di mana udang sendiri juga kolesterolnya tinggi ya, sehingga kita sebutnya adalah lemaknya bisa berlebih. Kemudian tidak ada sayur dan buahnya di situ. Sementara ada juga yang memakan hanya nasi dengan sayur bunga pepaya. Jadi nasi dengan sayur bunga pepaya di sini untuk zat gizi berlebihnya mungkin tidak ada ya karena sayur-sayurannya ini tadi tidak terlalu tinggi juga lemaknya atau purinnya juga tidak terlalu tinggi sekali. Kemudian di sini yang kurang itu adalah protein karena kalau hanya nasi dengan sayur bunga pepaya maka lauk pauknya apa gitu. Jadi harus ditambahkan sebenarnya untuk lauk pauknya nanti apa sehingga dia lebih seimbang gizinya.
Kemudian kalau untuk di daerah istimewa Yogyakarta, jadi kalau untuk di Jogja, makanan pokoknya itu ada nasi, dengan lauknya adalah gudeg. Kemudian kalau kita tahu gudeg itu rasanya manis sekali ya. Jadi tambahan gulanya di situ banyak sehingga zat gizi yang berlebih di sini adalah gula. Kemudian di sini yang kurang itu sebenarnya adalah sayur-sayurannya. Jadi memang ada sayurnya di situ, tapi sayurnya sebenarnya sedikit, tidak banyak seperti lauknya. Kalau lauknya sih banyak, ada ayam, ada krecek, kemudian ada telur ya kalau di gudeg itu. Kemudian sayurnya adalah sayur nangka. Kemudian ada makanan pokok yang kedua yakni adalah tiwul. Tiwul itu adalah makanan dari singkong gitu ya. Ini adalah tiwul. Kemudian ditambah dengan sayur urap biasanya. Jadi kasih sayur urap, kemudian diberikan tiwul sebagai pengganti karbohidratnya. Biasanya mereka tidak memakan dengan lauk, sehingga memang zat gizi atau makanan yang kurang di situ itu adalah sumber dari protein. Di sini tidak ada proteinnya. Tiwul ini adalah sumber karbohidrat, kemudian sayur dan sayur-sayurannya itu adalah sumber dari vitamin dan mineral. Jadi tidak ada sumber dari yang lain. Kemudian di sini saya tuliskan untuk zat gizi yang berlebihan itu adalah zat gizi dari karbohidrat karena biasanya tiwulnya mereka banyak, banyak sekali yang digunakan untuk makan ya, terutama untuk daerah-daerah di Gunung Kidul. Nah, kemudian kita lihat contoh menu berikutnya di sini di Sulawesi Tengah ya. Di Sulawesi Tengah itu ada nasi ditambah dengan kaledo. Kaledo itu ini, jadi dia menggunakan seperti apa namanya, eh, tulang kaki ya. Kalau sepintas sih dia mirip seperti sop konro dari Makassar. Tapi kalau kaledo ini bedanya dia tidak dibakar. Tapi kalau kaki sapinya itu sebenarnya sama. Ya, bahan dasarnya itu sama. Tapi kaki sapinya ini tidak dibakar. Kalau konro dia dibakar biasanya pengolahannya. Kemudian diberikan kuah di situ. Di sini zat gizi yang berlebih itu adalah lemak, lemak dari daging sapinya ini ya, dari sini. Kemudian belum lagi penyedap dari kuahnya, itu sebenarnya juga cukup tinggi biasanya. Kemudian yang kurang di sini adalah sayur dan buahnya. Jadi di makanan kaledo ini tidak ada sayurannya. Ya seperti soto ya. Kalau soto rawon itu juga tidak ada sayurannya. Kemudian di sini ada nasi dengan palu mara. Palu mara ini sebenarnya adalah namanya ikan ya. Jadi dia adalah olahan ikan palu mara ini. Sumbernya adalah banyak sumber protein karena memang dia menggunakan satu ikan, itu ya satu ikan besar. Kemudian yang kurang itu adalah sayur dan buahnya lagi. Ya, memang harus ditambahkan sayur, seharusnya diberikan sayur gitu ya. Kemudian ditambah dengan buah sehingga memenuhi gizi seimbang. Kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan di sini ada kapurung sebagai makanan pokok ya. Kapurung itu adalah makanan yang bahan dasarnya adalah sagu. Sagu kemudian dimasak dicampur dengan ikan. Ikan atau bisa juga menggunakan daging ayam. Kemudian dikasih, sebenarnya ada sayurannya, tapi sayurannya tidak mencukupi biasanya. Ada sayurannya juga, tapi nggak mencukupi. Dia bentuknya mirip seperti seblak ya. Ada campurannya si sagunya tadi, kemudian dicampur sama ikan atau daging ayamnya itu. Ini adalah makanan dari daerah Luwu, eh, tepatnya di kota Palopo, ya, di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ini adalah nasi dengan ikan parape. Ikan parape itu adalah ikan dari makanan khasnya Makassar ya dia itu. Bahan dasarnya ya namanya ikan ya pasti ikan bahan dasarnya. Ikan yang diolah biasanya adalah kerapu ataupun kakap.
biasanya. Kemudian dibakar dan diberi saus parape. Saus parape itu terbuat dari bawang merah dan juga asam Jawa ya. Jadi ini ikan parape seperti ini. Di sini saya tidak menuliskan adanya zat yang berlebih, tapi kalau misalnya dia ikannya banyak ya berarti bisa saja berlebih dari segi proteinnya. Kemudian di sini ada yang kekurangan, itu adalah sayur dan buahnya. Karena kalau yang kapurung tadi sebenarnya ada campuran sayurnya, tapi sayurnya sedikit sekali di dalam satu porsi kapurung dan ikan tadi itu. Jadi dia sedikit dan tidak memenuhi untuk konsumsi sayur dalam satu kali makan. Kemudian yang untuk ikan parape juga sama, dia tidak ada sayur dan tidak ada buahnya. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Dan untuk tugas mandiri kalian adalah buatlah contoh menu di Indonesia dan sertakan pula resep masakannya. Jadi contohnya misalnya kalian mau eh, membuat contoh menu di Indonesianya dalam pempek Palembang misalnya. Nah, di situ diberikan resepnya pempek Palembang apa saja, kemudian nanti dianalisa zat gizi apa yang kurang dan atau lebih, sama seperti yang tadi contohnya. Ya, bahwa kalau di Jogja berarti tadi ada nasi dengan gudeg, zat gizi yang berlebih itu adalah dari gula, kemudian yang zat gizi yang kurangnya itu adalah dari sayur karena ada sayur tapi hanya ada nangka muda saja di situ dan jumlahnya tidak memenuhi. Jadi kalau misalnya di pempek misalnya seperti apa, ya. Setiap anak tentunya harus berbeda, resep masakannya dan menunya tadi itu harus berbeda, jadi nggak boleh ada yang sama dalam kelas kalian karena saya tahu bahwa masakan khas Indonesia itu banyak sekali. Ya, jadi bisa kalian pilih kalau cuma 25 aja sih masih bisa lah untuk berbeda-beda gitu ya. Nggak harus yang ada di Sumatera, bisa juga yang misalnya dari Makassar, Coto Makassar, silahkan bisa dianalisa juga zat gizi apa sih yang kurang dari satu porsi Coto Makassar itu tadi, kemudian sertakan resep masakannya. Bisa diberikan citasinya juga, jadi resep masakannya diperoleh dari mana, dari blog saya tidak masalah, kalau untuk resep masakan silahkan, misalnya Cookpad kah, kemudian eh, blog-blog yang lain mengenai kuliner, silahkan. Jadi tidak masalah kalau untuk resep masakannya ya. Analisa zat gizinya tentu kalian yang menganalisa sendiri. Dari apa? Dari bahan-bahan dari resep masakannya ini tadi. Ya. Kemudian jangan lupa disertakan juga dengan gambar dari makanan tersebut. Kalau misalnya memilih coto Makassar, ya berarti harus ada gambar coto Makassar, kemudian nanti diberikan resep masakannya apa, nama masakannya dulu, jadi gambar, nama masakan, kemudian baru nanti ada resep masakannya. Setelah resep masakannya, berikan analisa zat gizinya tadi. Apa yang kurang dan atau berlebih tadi. Ya. Dikumpulkan kemana? Dikumpulkan ke link berikut ini. Jadi silahkan nanti dilihat di kolom deskripsi box. Nanti akan saya sertakan untuk Classroom, Google Classroom-nya. Jadi kalian bisa join di situ, kemudian nanti dikumpulkan di folder yang khusus untuk menu menu makanan Indonesia. Jadi nanti bisa dikumpulkan di sana. Untuk bentuk filenya boleh silakan menggunakan Word atau boleh juga menggunakan PDF terserah kalian. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar untuk kalian.